Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara hari terakhir pada bulan Mei. Besok kita sudah memasuki awal bulan yang baru. Tanpa terasa bagaimana Tuhan sudah memimpin kehidupan kita. Oleh karena itu marilah kita tetap memegang hikmat Tuhan sebagai permata kehidupan. Dan kita tahu bahwa permata itu mahal, namun bercahaya indah. Biarlah karya Tuhan juga selalu bercahaya dalam kehidupan kita. Bacaan firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-5 sampai dengan 15. Kitab Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan 15. Mari kita akan bersama dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa permata kehidupan kami adalah Engkau yang bercahaya, yang menopang, yang menuntun kehidupan kami sehingga kami tetap menjadi orang-orang yang berguna di tengah kehidupan dunia ini. Walaupun kami banyak mengalami pergumulan, tetapi ketika kami bertopang pada hikmat firman Tuhan, maka firman Tuhan itulah yang menjadikan hidup kami indah. Oleh karena itu ajarkan kami senantiasa bersyukur untuk setiap kebenaran firman yang kami terima dan yang menguatkan kami. Berkaryalah ya Tuhan, berkati hamba-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita ini tidak bersandar pada pengertian kita sendiri, walaupun dalam keadaan yang sangat susah. Jangan cuma mikir nanti kalau begini gimana, nanti kalau gini gimana. Jadi adanya cuma susah terus. Lalu kalau ada nasihat dibantah terus. Nanti orang itu akan bersikap begini, nanti orang ini akan bersikap begini. Jadi seolah-olah sebelum kita melangkah sudah kita batasi dengan ketakutan, dengan kebimbangan, dengan pikiran kita sendiri. Kalau memang kita percaya pada Tuhan, maka biarlah kita melangkah dengan kuasa kasih karunia Tuhan. Tuhan, memang kami tahu bahwa kalau kami melangkah gini pasti ada kelemahan. Tetapi kalau kami bersama dengan Engkau, Engkau akan mengalahkan kelemahan itu, membuat orang-orang di sekitar kami melihat kuasa yang turun atas kami, sehingga segala kelemahan-kelemahan duniawi itu akan menolong kami untuk kami kuat berjalan. Jadi kelemahan duniawi akan kita kalahkan dengan kehadiran kuasa Tuhan yang ada pada kita. Ya, jadi jangan selalu berpikir pada pengertian kita ini, saya sudah tahu. Kalau saya ngomong gini, nanti ada balasnya gini. Kalau begini, begini. Kalau langkah saya begini, akhirnya begini. Kalau udah begitu, percuma. Ya, nggak usah dipikir lagi. Kita akan tetap terkurung dalam kebimbangan, ketakutan, dan kita tidak akan pernah berani melangkah. Itu pertama. Lalu kedua, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau kita tidak berpikir sekedar untuk kepandaian kita atau dari kepandaian kita, tetapi mengakui kuasa Tuhan, maka Dialah yang akan meluruskan jalan hidup kita. Kadang-kadang
kita tidak menduga jalan hidup yang Tuhan berikan itu di luar pikiran dan kemampuan kita. Tapi itulah orang yang percaya bersandar pada Tuhan, dia akan merasakan apa yang tidak mampu dia pikirkan, apa yang tidak dia duga, itulah yang akan terjadi. Kemudian, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu yang akan menyembuhkan tubuhmu. Jadi orang yang selalu berlaku lurus, baik, benar itu walaupun mungkin bagi dunia ini orang bodoh, miskin dan ya ditertawakan. Tapi kita punya hati yang tentram dan bisa menikmati kehidupan dengan baik. Itu contohnya sudah banyak ya, nggak peduli apa kata orang. Selama kita berjalan dalam kasih Tuhan, maka kita menikmati berkat-berkat Tuhan. Nah, jadi dalam hal ini, kalau kita baca terus sampai dengan ayat 15, mau mengajar pada kita, jangan kita menolak didikan firman Tuhan. Ya, apapun yang difirmankan, terimalah dengan sukacita, dengan hati gembira, kemudian kita mencoba melakukannya. Dan disitulah kita akan merasakan, ternyata firman Tuhan itu permata kehidupan. Kita tahu permata itu bisa jadi indah setelah ditempa, setelah dibentuk, setelah diasah, setelah diolah dengan cara yang menyakitkan. Ya, jadi bukan dengan cara halus gitu, bukan. Tapi harus ditempa dulu, dikeluarkan dari lapisannya, baru dia mulai keluar warnanya. Dan supaya lebih indah lagi harus digosok ya. Bahkan alat penggosoknya saja ya cukup berat ya, nggak cuma sekedar digosok pakai tangan, tapi ada alatnya itu untuk membuat cahayanya itu keluar. Dan oleh karena itu dikatakan permata ini mahal karena pengerjaannya susah. Tetapi bukan sekedar itu yang kita lihat, melainkan karena darah mahal sudah ada dalam diri kita, karya kebangkitan Yesus sudah ada dalam diri kita. Oleh karena itu kita juga harus bercahaya, semakin hari semakin bercahaya sebab firman Tuhan permata kehidupan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, seorang bapak pada masa pandemi, jadi 2 tahun yang lalu itu, dia tidak lagi bekerja. Dia diberhentikan. Ya. Katanya sementara nanti kalau sudah tidak pandemi, ya masuk lagi. Tapi ya kapan? Ya, kan itu susah sekali. Tapi kemudian Bapak ini menjadi putus asa. Dia tidak mau berpikir panjang, dia kecewa, dia marah pada Tuhan, dan kemudian dia sakit-sakitan. Karena dia tidak membaca firman, lalu dinikmati. Dia menganggap Tuhan itu kurang adil. Kenapa dia yang masih punya anak kecil yang dikeluarkan? Kenapa bukan orang lain? Jadi dia tidak melihat bahwa di balik itu sebetulnya Tuhan sedang berkarya atau sedang bekerja. Ya. Dia mengabaikan kebenaran firman, dikatakan badannya sampai kurus, pikiran. Tapi dia nggak semangat, disuruh ini, suruh itu, selalu menolak. Selalu alasan, selalu itu tadi, alah percuma, masa pandemi gini aku kerja ini ya begini, aku kerja ini begini, ya akhirnya keluarganya morat-marit, tubuhnya sendiri juga semakin susah. Nah, pada saat seperti itulah kemudian istrinya berkata, kita tidak boleh terus seperti ini. Kita harus mengubah pola pikir. Ya ini keluarga akan hancur kalau begini. Lalu istrinya mulai berjualan. Saudara-saudara, apa yang dia jual adalah makanan sederhana sebetulnya. Ya, bukan makanan-makanan mewah yang mahal, enggak. Makanan-makanan masyarakat biasa. Lalu dia jual di tengah suasana pandemi seperti ini. Dia tawarkan pada tetangga-tetangga, dia katakan, ya memang ada banyak orang yang tidak boleh keluar, tetapi ya saya harus berjuang untuk bisa ke pasar, untuk mengolah dan untuk menjual. Saya akan menjaga diri supaya tidak kena waktu itu ya, tidak terserang virus COVID. Dan karena itulah dia minta pertolongan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Apa yang harus saya jual? Modal cuma pas-pasan. Tapi saya percaya kalau Tuhan bekerja tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, istrinya ini jual, kalau di Solo itu ya makanan ini cukup dikenal gitu ya. Tapi mungkin orang luar Solo nggak terlalu kenal, mungkin ada yang tahu, namanya cabuk ramba. Nah ini makanan sederhana, cuma dari ketupat dikasih bumbu gitu ya. Nah ketika dia jualan itu, dia tawar-tawarkan, akhirnya ya dia berhasil sampai dengan hari ini. Dan itu menarik, karena apa? Karena dia jualannya itu makin lama makin banyak, makin dicari orang. Nah, kemarin saja saya ke sana dan saya lihat bahwa dia sudah tidak lagi duduk di pinggir jalan di bawah pohon, tetapi dia sudah pakai meja, sudah pakai tempat yang lebih rapi, dan orang datang berkunjung ke sana cukup banyak, ngantri. Ya.
Jadi diawali ketika dia tidak berpikir sesuai dengan pikirannya. Suaminya berkata, percuma, pandemi seperti ini sopo sing mau jajan. Siapa yang mau beli daganganmu, gitu ya. Nah, lalu istrinya berkata, ya gimana, saya cuma bisanya ini. Tapi kalau ini saya lakukan bersama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan berkatnya. Mungkin kita awali dengan sedikit demi sedikit, tapi kemudian berkatnya akan mengalir mencukupkan. Nah, dikatakan setelah beberapa bulan dia berjualan, bosnya itu manggil lagi. Tapi yang dipanggil ini bukan yang suaminya. Karena si bos ini lihat, wah suaminya ternyata orang yang cepat putus asa. Ya. Ternyata bukan orang yang punya hati yang gigih. Lalu dia malah tawarkan istrinya yang suruh kerja. Ya, kamu kerja aja tempatku. Lalu istrinya bilang, terima kasih, saya sekarang sudah punya pegangan. Kalau mau ya suami saya suruh kerja lagi. Kalau enggak apa-apa. Karena suami saya sekarang pun sudah mulai bangkit. Ketika dia melihat apa yang dipikirkan penuh dengan ketakutan, sekarang tidak terjadi. Usaha istrinya itu mulai menghasilkan buah. Nah, disitulah dia mulai diubahkan juga. Dia katakan, aku memang salah. Terlalu minteri Tuhan. Karena aku anggap Tuhan itu nggak ngerti. Kalau jualan ini di tengah pandemi ya mesti nggak laku. Itu aku minteri Tuhan. Aku salah. Dan aku minta ampun. Ternyata ketika ibu jualan atau istrinya jualan di tengah pandemi seperti ini, walaupun itu cuma makanan rakyat biasa, tapi ternyata itu menjadi berkat. Karena makin lama makin dikenal orang, apalagi dikatakan kemarin, Bu, waktu Lebaran, wah saya diberkati Tuhan banget. Ya. Banyak orang-orang yang pulang itu mengenal, cari dan cari gitu ya. Akhirnya ya dia memang siap, dia jualan. Dan dikatakan, ya berkat Tuhan di luar dugaan. Lalu ketika suaminya ditanya, kerja lagi nggak? Enggak, saya bantu istri saya saja. Karena istri saya itu untuk bikin ketupatnya itu harus butuh waktu antara 6-7 jam. Ya. Dimasak supaya matang betul, tidak mudah bau dan kenceng gitu ya. Itu butuh waktu. Kasihan dia kerja sendiri. Saya harus membantu dia. Belum lagi untuk bumbunya ya. Saya nggak tahu bumbunya bagaimana diolah, itu halus sekali. Mestinya ditumbuk kali ya, tapi saya nggak berani tanya karena kemarin ngantri banyak. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini adalah pengalaman menarik. Ketika seseorang bergantung pada firman Tuhan, dia melihat permata itu sangat indah. Dia katakan dia bisa nyekolahkan anak, bisa untuk hidup, bahkan sekarang punya sedikit tabungan. Hasil yang Tuhan berikan itu di luar dugaan, melebihi gaji suaminya. Ya, di tengah suasana pandemi, kalau kemarin sih jangan dihitung ya, karena memang itu ekstra Lebaran itu. Tapi selama pandemi ini, dia bisa memutar modalnya untuk membesarkan pekerjaannya. Inilah permata yang semakin indah. Karena bukan saja suaminya yang terpuruk dalam kegelapan kemudian bangkit dengan cahaya kehidupan. Dia katakan, saya sudah minteri Tuhan, saya minta ampun sungguh Tuhan. Ternyata di luar dugaan, pikiran saya tadinya sudah jelek, percuma. Tapi ketika istri saya menjadikan firman Tuhan sebagai permata, permata itu sungguh muncul. Cahaya kehidupan sungguh menerangi hidup dan memberikan kekuatan. Sekarang suami istri itu bekerja dengan baik, dengan sukacita, dengan riang, dengan gembira karena dia tahu mereka sudah ditempa. Dan mereka katakan, ya penempaan ini pasti akan ada lagi. Karena sekarang ada mulai banyak saingan. Ya, tapi tidak apa-apa. Sama-sama hidup, mereka katakan. Sama-sama cari uang. Sama-sama cari kehidupan. Mereka mau buka jejer dengan saya pun silahkan. Mereka mau bersaing silahkan. Karena apa? Karena saya tidak akan katakan percuma. Saya tahu bahwa ketika permata kehidupan Tuhan melalui firman-Nya berkuasa, saya tidak akan dipenuhi dengan ketakutan, melainkan semangat. Semangat untuk bekerja bertambah baik, lalu semangat untuk menolong seseorang, temannya, bahkan teman-teman tetangga-tetangga yang tadinya mungkin kurang enak, dia kasih tahu kurang ini. Hasilnya memang beberapa penjual juga sekarang mulai laris dan dia katakan kami senang. Ya, kami gembira, tetangga kami juga mulai menikmati kehidupan. Berbagi hidup, berbagi sukacita, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan. Karena yang mereka pegang firman kehidupan. Nah, adakah kita juga mau belajar?
firman Tuhan itu permata kehidupan. Kalau kita berpegang pada janji firman Tuhan, maka Tuhan akan membuka jalan untuk kehidupan kita. Sederhana. Jangan katakan percuma, jangan minteri Tuhan, tetapi biarlah firman itu berkuasa, bercahaya, kita ditempa, kita menjadi permata yang indah, kita memuliakan Tuhan, sementara orang lain juga akan menikmati keindahan dan menikmati kasih sayang Tuhan. Selamat menikmati permata kehidupan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, memang seringkali kami berputus asa dengan mengatakan percuma. Kami menganggap Engkau tidak berkuasa. Kami mengecilkan kasih dan kebesaran-Mu. Ampuni kami. Biarlah sekarang kami berpegang pada firman kehidupan, menjadikan permata dalam diri kami, cahaya kehidupan, penuntun, langkah yang benar untuk kami menatap hari esok. Dari apa yang kami katakan percuma, ternyata Tuhan bisa berkarya besar. Sekarang biarlah kami melihat pekerjaan Tuhan semakin nyata. Ampuni segala kesalahan kami, kuatkan kami untuk kami tetap setia. Dan kami bersukacita di dalam keindahan firman yang menjadi permata kehidupan. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.